Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Perintah yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak ada seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, suster, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita merenungkan sabda Tuhan dalam homili ini. Bahwa sebenarnya bagian inti, langsung bacaan pertama pada hari ini berupa pengakuan iman Yahudi yang disebut sebagai Shema Yisrael. Tuhan, dengarlah hai Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan Shema Israel ini, saudara sekalian, begitu sakral sehingga diucapkan oleh setiap orang Yahudi dewasa 2 kali sehari, seperti minum obat. Pada waktu doa pagi dan pada waktu doa malam. Jadi sedemikian bermakna Shema ini, sehingga didaraskan di samping tempat tidur orang yang sedang, dalam tanda petik, sekarat. Setiap orang Yahudi ini saleh, rindu dapat mengucapkan Shema itu pada saat menghembuskan nafas yang terakhir. Dengan mendaraskan Shema tadi, seorang Yahudi ini mengungkapkan iman dan memaklumkan kesetiaannya kepada Yahweh, satu-satunya Allah. Allah itu dikasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan seluruh kekuatan. Seorang Yahudi siap mengorbankan apa saja demi kesetiaannya kepada Allah dan perjanjiannya. Jadi Yahweh itu adalah
tempat berlabuh dan perlindungannya. Dan keyakinan itu menjadi nafas kehidupan seorang Yahudi yang saleh. Saudara sekalian, pada zaman Yesus, dalam agama Yahudi, agama yang dianut Yesus pada waktu ada 613 perintah dan yang 248 ini bernada positif atau suruhan, yang 365 yang negatif alias larangan. Dan semua adalah upaya menjabarkan tadi, sema tadi. Ahli Taurat di dalam Injil pada hari ini menanyakan kepada Yesus hukum mana yang paling utama dari semuanya itu, dan daripadanya dapat dijabarkan semua perintah lainnya. Katakan tadi dalam ayat 28, hukum manakah yang paling utama? Lalu Yesus menjawab dengan ayat pembuka dari Sema, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan dengan segenap kekuatan dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus dengan satu tarikan nafas menambahkan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menyandingkan kasih kepada Allah dengan kasih kepada sesama. Dan itulah sebenarnya puncak segala hukum, dan sekaligus ini adalah ringkasan dari hukum-hukum yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, agama, ibadat, atau kebaktian kepada Allah ini berjalan bergandengan tangan dengan pelayanan kepada sesama. Tidak mungkin mengasihi Allah tetapi membenci agama atau mengacuhkannya. Tidak mungkin juga mengatakan membela Allah, tapi merusak segala sesuatu yang ada di dekatnya. Orang yang mengasihi Allah ini tentu saja harus mengasihi sesamanya. Itu saya kira siapapun juga. Kalau mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita membuat sesama terluka, membuat sesama sakit hati, itu sama dengan omong kosong. Mengasihi Allah tidak mungkin membenci sesamanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus menandaskan kepada para murid dan orang-orang di sekitarnya. Kalau mengasihi Allah harus mengasihi sama siapapun juga. Melaksanakan perintah tadi jauh lebih penting daripada kurban persembahan manapun. Siapa yang melaksanakan perintah itu dikatakan oleh Tuhan Yesus pada orang yang bertanya tadi, itu akan ia sudah dekat dengan Allah sendiri. Jadi kalau kita hidup di dunia ini pasti berhubungan dengan orang lain, maka mengasihi Allah tidak hanya dengan berdoa. Ya mungkin ada orang ya mengatakan mengasihi Allah sampai berdoanya sampai menungging di depan altar, atau ya di
sampai lama waktunya juga, tapi dia tidak peduli kepada sesama. Seperti cerita orang Samaria yang baik hati, seorang imam yang lewat dia tahu orang menderita tetapi dibiarkan saja. Dia mungkin bisa mengajarkan tentang Allah, dia bisa berbicara tentang Allah, tetapi ketika ada orang yang menderita dibiarkan. Justru orang lain yang dianggap tidak beriman atau mungkin dianggap orang kafir, tetapi justru ketika lewat dia mempunyai belas kasih kepada sesama yang menderita tadi. Saudara sekalian, seperti itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Jadi Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkannya dengan cara hidupnya yang dikorbankannya untuk tebusan semua orang. Yesus menjadikan perintah itu wasiat sebelum ia wafat. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34. Jadi makna perintah itu dimengerti secara benar oleh umat Kristiani yang perdana. Kasih Allah berdiam hanya dalam orang yang mengasihi sesamanya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Maka ungkapan kasih kepada Allah itu tentu saja diungkapkan kepada sesama, terlebih-lebih ya sesama yang membutuhkan perhatian, sesama yang menderita. Kira dalam masa pandemi ini juga kita melihat banyak saudara kita itu yang menderita efek dari atau akibat dari pandemi COVID-19 ini. Mereka ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, banyak sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dan itulah benarnya yang kita perhatikan. Kita tidak melihat agama apa mereka, tapi mungkin ada prioritas tertentu, mungkin saudara-saudara kita terlebih dahulu, lalu orang lain yang beragama apapun, yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Itu juga merupakan kasih kita kepada Allah kalau membantu mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka marilah kita terus meningkatkan ajaran Tuhan Yesus ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan diri mati di kayu salib, ini juga karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih yang tanpa reserve kepada kita untuk menebus dosa-dosa, menebus dunia supaya kita selamat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kira refleksi untuk 25 tahun paroki ini memang banyak hal yang harus direfleksikan dalam perjalanan berrefleksi, dalam perjalanan hidup beriman. Tapi satu hal yang mungkin perlu terus diperbaharui adalah kasih kita kepada Allah di dalam sesama kita. Amin.